Guys, 1.000.001 cara, miliaran pelatihan dilakukan dengan harga yang tidak murah, cuma ingin menggembirakan hati yang terluka. Dari mulai motivator, ahli psikologi, bahkan sampai pendusta ikut bicara bagaimana menyembuhkan hati yang terluka. Di sini, kesempatan kali ini Fauzan punya catatan ketika Fauzan ngaji dengan seorang guru. Beliau mengajarkan bagaimana menyembuhkan hati yang terluka. Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalihillah wa ba'da. Ikhwatal iman wal islam rahimakumullah. Sakit hati juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi. Ada satu masa yang sangat dekat. Dalam banyak riwayat dikatakan dalam waktu 1 tahun baginda Nabi ditinggal pergi, ditinggal mati, bahasa Arab loh, oleh orang yang beliau cintai dan yang mencintai beliau. Pertama, beliau ditinggal mati oleh kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib, orang yang menjaga, yang melindungi dakwahnya beliau. Selang beberapa waktu, sang kekasih, sang belahan jiwa yang paling lama dalam dekapan Nabi, Sayyidatina Khadijah, pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi punya hati. Baginda Nabi juga manusia biasa. Beliau merasakan kehilangan yang begitu sangat luar biasa. Sampai Allah yang maha tahu tentang isi hati, Allah yang maha membulak-balikkan hati, memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ini di mana Allah menghibur duka lara sang kekasih manusia dengan sebuah perjalanan yang kita hafal, yang kita faham, bahkan bocil-bocil tahu. Kisah ini populer, termaktub dalam kitab Qissatul Mi'raj. Peristiwa maha dahsyat ini cuma sekali terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kita tidak bahas peristiwanya, kita bahas Qur'annya. Fauzan bukan penghafal Quran. Jadi Fauzan buka Quran, Az-Zikr, cetakan Usama, Universitas Saifullah Maslud. Peristiwa Isra Mi'raj termaktub dalam Quran, diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ayatnya populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, satu-satunya perjalanan di mana Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hamba yang paling mulia, yang namanya berdampingan dengan nama Allah. Laila, pada sebagian malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjid yang jauh di Palestina. Alladzi barakna haulahu, di mana Allah memberikan keberkahan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah linuriyahu, Allah hendak, Allah akan, berarti belum. Bentuk kalimatnya future tense, nanti
Nanti setelah perjalanan ini, Allah akan memperlihatkan dengan mata ra'a linuriyahu bi'abdihi. Hu-nya kepada abdun, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan pada perjalanan ini. Linuriyahu min ayatina. Min, sebagian dari ayatina, ayat-ayat Allah. Kalau kita lihat Quran, 6.236 ayat. Kalimat min sebagian kecil dari. Sebagian kecil dari, bahkan tidak sampai 10%. Apalagi 20%. Kalau 6.236 ayat, 10%-nya sudah 600 lebih, guys. Ini nggak sampai 600. Nggak sampai 100. Bahkan nggak sampai 50 ayat. Karena kalimatnya min ayatina. Tujuan perjalanan maha dahsyat ini, Allah hendak memperlihatkan ayat-ayat Allah. Ini ketika Allah hendak memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ujungnya, akhir dari perjalanan, Allah pun abadikan. Pada surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a, dan sungguh telah, bentuknya past tense. Sudah. Kalau di surah 17 surah Al-Isra, linuriyahu tujuannya hendak, berarti belum. Di sini laqad ra'a, dengan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah laqad ra'a, telah memperlihatkan di hadapan Nabi min ayati, dari sedikit ayat-ayat Allah. Rabbihil kubra, ayat-ayat Allah yang menciptakan engkau, Allah yang akbar. Allahu akbar. Guys, dengan segala kebodohan Fauzan memahami ayat ini. Kalau Fauzan baca surah An-Najm, lalu kalimat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Allah telah memperjalankan baginda Nabi, Allah telah memperlihatkan kepada Nabi ayat-ayat Allah. Kalau Fauzan yang baca ayat-ayat ini pada surah An-Najm, untuk sampai ke ayat ke-18, Fauzan harus baca 17 ayat di awalnya. Surah An-Najm ada ayat pertama sampai ayat 17 yang harus Fauzan baca untuk sampai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Peristiwa maha dahsyat ini, guys, berbicara tentang sholat yang 17 rakaat. Jadi tujuannya linuriyahu min ayati, di mana Allah hendak memperlihatkan ayat-ayat Allah. Lalu ditutup dengan laqad ra'a min ayati. Allah telah memperlihatkan, yang Allah kasih lihat 17 ayat. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj intinya ada pada 17 rakaat sholat. Guys, itu bukan satu kesengajaan. Itu adalah kesengajaan yang benar-benar disengaja oleh Allah. Bahkan sampai penyusunan Al-Quran. Sholat yang 17 rakaat adalah sebuah perjalanan ketika Nabi sedang merasa sedih hati. Untuk menghibur hati Nabi, Allah kasih 17. Allah kasih sholat biar hatinya bahagia. Kenapa? Karena hati terlalu kecil untuk berdua. Allah mau hati itu cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah annahu la ilaha illallah. Guys, kalau bicara jantung hatinya Al-Quran adalah suratul Yasin. Dan surah Yasin Allah maktubkan dalam Al-Quran pada nomor urut ke-36. Yang berarti hati itu 36. Yang berarti Allah kasih unjuk dengan sengaja. Kalau perjalanan dimulai daripada surah 17, lalu diakhiri perjalanan itu pada surah 53, ini dengan kebodohan Fauzan, cocok loginya Fauzan, sengajanya Fauzan, isengnya Fauzan, dengan segala kebodohan, ternyata 53
dikurang 17 adalah 36. Benar, benar, benar bahwa ketika hati sedang bersedih, maka isi hati dengan Allah. Kerjakan sholat biar hati tidak lagi gundah gulana, apalagi merasa kehilangan. Terus guys, pernah merasa kehilangan sholat enggak? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.